Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indah Binti Lestari di channel YouTube saya di Indah Binti YouTube channel. Nah, untuk mensupport channel YouTube ini sebelumnya jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan dua wanita cantik dan juga wanita hebat menurut saya dan insya Allah nanti kita akan berbicara di konten bicara yaitu Betty berbicara. Nah, perkenalkan dulu kedua wanita cantik yang ada bersama dengan saya. Ada Mbak Hairunisa ya. Nah, beliau ini adalah alumni dari penerima beasiswa LPDP dan juga dari Sulawesi yang kuliah di Jawa. Jadi LPDP-nya adalah dalam negeri ya Mbak Nisa ya. Iya, betul sekali Mbak Bet. Ya. Apa kabar Mbak Nisa? Alhamdulillah baik Mbak Bet. Kalau Mbak Bet gimana? Alhamdulillah baik juga ya. Nah, yang kedua ada Mbak Vivilia Rumita. Halo, iya, halo selamat malam semuanya. Perkenalkan nama aku Vivi, biasa dipanggil Vivi. Aku salah satu teman dari Indah Betty juga. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman sering nonton channel YouTube saya, pasti sudah kenal sama Mbak Vivi ya. Mbak Vivi ini adalah konten kreator juga, YouTuber Oke, juga. jangan lupa di subscribe juga ya YouTube-nya aku. Sambil promosi nih. Oh iya. Siap-siap. Terus juga beliau ini juga guru muda, guru bahasa Jawa. Kemudian beliau ini juga apa? Mua juga ya, mua ya Mbak ya. Apa itu, Mo? Nggak tahu. Ya, kadang kalau ada job gitu sambil makeup orang, kayak gitulah. Ya sambil aja sambil makeup orang, ya sambil apa lagi lah serabutan gitu pokoknya. Apa aja dikerjain. Ya, pokoknya Mbak Vivi ini dia multi talenta semua bisa ya, Mbak ya. Enggak juga. Mau dari Pranoto Coro juga bisa nih. Kalau teman-teman mau ada Oh, acara nikah. wedding atau yang lain sebagainya, boleh nih mengundang Pranoto Coronya Mbak Vivi ini biasanya Boleh, boleh, boleh. bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia ya, Mbak ya. Iya, asal nggak bahasa planet aja, Kak. Nah, baik langsung saja teman-teman. Kita akan masuk ke pembahasan. Kita akan membahas tentang perempuan menurut Jurnal Komunikasi dan Kajian Media nomor 1 volume 4 tahun 2020 bahwa kesetaraan gender bukan lagi hal yang asing di telinga bangsa Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 49 ayat 1 bahwa perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan perundang-undangan. Nah, pandangan miring tentang perempuan yang berkarir tidak serta-merta luntur. Pengaruh budaya memegang peran penting terhadap pandangan tentang wanita karir. Nah, contohnya dalam budaya Jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan hanya memiliki tugas maca, mana, lan masak atau 3M ya. Pepatah tersebut lambat laun membentuk opini bahwa tugas seorang perempuan hanyalah berdandan, melahirkan, dan juga mengurus anak, serta memasak. Nah, meskipun secara kodrati tugas perempuan adalah mengurus keluarga, perempuan juga berhak diberikan ruang dan waktu untuk berkiprah dan berkarir guna mencapai cita-citanya sama seperti laki-laki yang berhak mencapai keinginannya tanpa harus memilih keluarga atau berkarir dan memikirkan sudut pandang masyarakat sekitar. Nah, dari isu tersebut bahwa perempuan hanya memiliki tugas maca, manak, dan masak, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman nih? Nah, saya ingin lempar dulu ke Mbak Vivi. Nah, Mbak Vivi ini kan sebagai orang Jawa dan juga sebagai perempuan yang tadi multi talenta sekali, memiliki banyak kegiatan atau banyak aktivitas di luar rumah. Nah, kira-kira dengan pandangan seperti itu di masyarakat, menurut pendapatnya Mbak Vivi bagaimana? Pandangan aku mengenai perempuan yang dia itu maca, mana, dan satunya lagi apa tadi? Maca, masak, lan mana? Mana. Nah, itu aku kurang setuju ya.
Karena gini, itu memang kodrat seorang perempuan, tapi seorang laki-laki pun juga bisa mengerjakan, kecuali yang mana tadi yang melahirkan ya, masak pun seorang laki-laki juga bisa. Jadi pandangan itu memang lama-kelamaan luntur. Karena apa? Semakin seiring perkembangan zaman ini seperti ini, banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang mereka itu berkarir dan berkarya, kemudian berkreativitas sesuai dengan passionnya, di bidang passionnya masing-masing. Jadi kalau menurut aku mungkin sebagian besar mandang bahwa perempuan tuh apa sih hanya bisa di dapur doang, ngapain sekolah tinggi-tinggi nanti ujungnya di dapur, ujung-ujungnya juga apa ngomong anak gitu kan. Jangan dilihat dari situnya dulu gitu kan, bahwa perempuan itu berdaya, kita bisa dan kita berdaya. Jadi kita tuh harus kayak apa ya? Kita harus menghormati pendapat orang lain juga bahwa memang kodrat perempuan itu seperti itu, tetapi perempuan mempunyai hak sama seperti seorang laki-laki bisa mendapatkan peran juga di masyarakat, baik itu dari pekerjaan atau mungkin dari sisi-sisi lain yang positif. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi masih banyak atau bagaimana Mbak? Yang kalau misalnya di Jawa di lingkungan Mbak Vivi sendiri itu masih banyak nggak ya kira-kira maksudnya masyarakat yang berpendapat berpandangan bahwa perempuan itu ya hanya masak, maca sama mana gitu. Dengan seperti kegiatannya Mbak Vivi yang banyak sekali gitu, apakah di lingkungan sekitar juga pada ngegosip itu Vivi harusnya, nah kira-kira gimana nih? Oke, benar sekali. Apalagi gini ya, tempat tinggal aku, lingkungan aku masih katakanlah masih di daerah desa, di daerah pedesaan, di mana orang-orang tuh menganggap bahwa wanita kalau dia berusia 20 tahun tuh harusnya nikah gitu kan. Dan aku masih di usia segini, masih stay dengan karir aku belum, ya ibaratnya belum menemukan yang pas gitu kan. Terus banyak juga ada yang, kok belum nikah udah segini. Terus di sisi lain tapi ada orang juga yang berpikiran open minded ya, mereka udah open minded dengan mungkin memang belum ketemu sama yang terbaik dan baru menikmatin karirnya, baru mempersiapkan karirnya juga. Sebenarnya masih banyak juga sih, apalagi orang-orang desa yang beranggapan bahwa perempuan di usia segini seharusnya sudah nikah, dan ngapain sih ngejar karir tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga sama kan, akan mengabdi kepada seorang laki-laki juga gitu. Tapi kalau aku sih nggak masalah, itu pendapat orang beda-beda bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita tidak panas ketika mendengar mendengar julitan-julitan yang sebenarnya bisa mengedownkan kita sendiri. Justru itu harus jadikan kita tuh sebagai sebagai cambukan, mana kita bisa lebih baik lagi dari diri kita yang kemarin. Oke. Nah kalau misalnya itu kan di Jawa ya kan, Jawa yang tradisi masak macam manapun juga ini gembar-gembornya kan dari budaya Jawa gitu. Nah kalau di Sulawesi sendiri bagaimana ini Mbak Nisa? Kebetulan Mbak Nisa ini adalah asli Sulawesi gitu. Apakah juga sama? Apalagi dengan kondisi Mbak Nisa ini itu sebagai peraih beasiswa LPDP S2 di Jawa gitu. Apakah walaupun sudah ada kesetaraan gender ya sudah ada, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pandangan masyarakat juga masih banyak yang belum berubah, masih ada juga yang mungkin berpandangan seperti itu, kayak katanya jangan terlalu pintar nanti cowok pada takut dan gak ada yang mau deketin, atau jangan sekolah tinggi-tinggi nanti susah dapet jodohnya, seperti tadi yang disampaikan Mbak Vivi ya, susah dapet jodohnya. Nah, kalau gelarnya ketinggian gimana gitu kan? Atau siapa yang mau bayar uang panai tinggi itu kalau gelarnya saja tinggi? Nah, kalau di Sulawesi juga demikian atau bagaimana Mbak Nisa? Kalau yang berdasarkan jurnal tadi, yang kalau misalkan di Jawa kan ada pepatah yang 3M tadi yang katanya perempuan ya intinya cuma mengurus rumah tangga saja. Kalau untuk di daerah saya, tapi sebelumnya saya ingin sebelum berpendapat lebih jauh, saya ingin menegaskan kembali bahwa ini saya bicaranya konteks lingkungan saya sendiri atau lebih ke Sulawesi Tenggara ya. Soalnya kan kalau misalkan ngomong Sulawesi itu kan cukup luas, dan di Sulawesi itu kan sukunya cukup banyak, dan antar suku saja tuh
budayanya sangat berbeda. Takutnya nanti malah banyak yang salah persepsi gitu. Nanti malah jadi kayak salah pemahaman. Jadi di sini saya ngomongnya cuman sebatas lingkungan dan di daerah Sulawesi Tenggara saja. Jadi kalau untuk terkait adanya pepatah yang mengatakan bahwa perempuan baiknya di rumah saja, di lingkungan saya nggak ada pepatah yang seperti itu. Tapi ya kebiasaan atau biasanya tuh memang perempuan kebanyakan tugasnya di rumah. Tapi itu sepertinya zaman dahulu kala, seiring dengan perkembangan zaman, dengan adanya teknologi dan informasi seperti sekarang, itu sudah mulai bergeser seperti yang dikatakan oleh Mbak Vivi tadi. Banyak perempuan yang sudah mulai berkarir di luar rumah seperti itu, bisa menyeimbangkan antara menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, dan bisa juga berkarir seperti menjadi guru, kerja di kantoran, dan sebagainya untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya bahwa stigma perempuan harus duduk di rumah. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi, walaupun saya sendiri sekarang lagi di pedesaan seperti itu. Terus yang kedua tadi masalah Mbak Betty katanya Uang panai ya. ya uang panai katanya kalau nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu, takutnya di susah jodoh, laki-lakinya pada takut gitu kan ya. Nggak bisa dipungkiri memang pandangan seperti itu di masyarakat memang cukup banyak, apalagi di daerah luar Jawa kan kebanyakan kalau untuk lanjut S2 itu masih sesuatu yang wow gitu, masih sesuatu yang baru, apalagi bisa menyeberang pulau, itu masih sesuatu yang belum cukup banyak. Tidak seperti di Jawa, saya lihat orang untuk melanjutkan S2 cukup gampang seperti itu. Jadi itu masih gimana? Tidak juga, saya pun juga masih ada, walaupun di Jawa masih ada yang berpikiran atau berpandangan seperti itu. Ngapain iya ya. Si Betty itu ngapain sekolah tinggi-tinggi? Masih banyak yang seperti itu. Oh ya, berarti nggak bisa dipandang per daerah ya. Itu persepsi orang masing-masing seperti itu. Jadi ya memang ada banyak yang ketika melanjutkan S2 atau sampai sekarang masih banyak yang ngomong ngapain lanjut sampai S2 gitu. Kalau misalkan nanti jodohnya susah, laki-lakinya pada takut. Tapi itu alhamdulillahnya itu dari lingkungan luar cycle orang-orang terdekat saya, sedangkan keluarga dan teman-teman dekat itu semuanya mendukung. Jadi semuanya tuh udah open minded bahwa perempuan juga berhak untuk meraih pendidikan yang tinggi, bahkan sampai S2 atau sampai S3. Bahkan kakak saya sendiri pun ini malah gencer-gencernya, ayo S3 lagi, S3 lagi. Padahal kan ya sebenarnya mau istirahat dulu ya, capek ya sekolah terus gitu ya. Berarti, terus ya gimana? Terus yang tadi masalah katanya uang panainya, iya, uang panai. Uang panainya berdasarkan pendidikan apa enggak? Nggak bisa dipungkiri itu memang terjadi di kebanyakan di kalangan masyarakat di daerah saya, baik itu di desa maupun di kota. Itu memang terjadi bahwa biasanya orang dari perempuan dari keluarga terpandang ataupun perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi, bahkan misalkan dari S1 saja itu biasanya uang panainya udah mulai naik gitu loh. Beda sama yang misalkan cuman lulusan SD atau SMP. Tapi ini nggak bisa dipukul rata untuk semua perempuan di Sulawesi Tenggara itu uang panainya dipatok dari pendidikan, nggak bisa. Soalnya kan itu kayak kalau aku lihatnya dari pengalaman aku itu cuman personal sama keluarga masing-masing. Soalnya penentuan uang panai itu biasanya berdasarkan diskusi keluarga. Jadi biasanya cuman orang-orang tertentu, tapi ya banyaknya seperti itu ditentukan oleh pendidikan, tapi nggak semuanya. Tapi memang di sana itu namanya uang panai. Iya, uang panai. Namanya uang panai ya. Kira-kira kalau misalnya untuk Mbak Nisa sendiri itu berapa itu uang panainya? Berapa tuh Kak? Kalau udah tahu ini kan, iya soalnya di Jawa nggak ada kayak gitu ya. Oh iya. Kalau di Jawa itu kan kita
ya deal-dealan sama keluarga ya, dan kebanyakan Iya. tidak memberatkan. Kemudian juga kayaknya yang paling simple itu budaya Jawa nggak sih kalau yang masalah nikah-nikah gitu? Iya bener. Iya. Banyak yang nikah kalau misalkan orang Jawa yang nikah Dayak yang udah menetap di Sulawesi itu nikahnya kayak simple banget, langsung ijab kabul langsung sah gitu. Beda sama Di adat-adat Sulawesi yang Tenggara ya. iya, beda sama adat di sini biasanya tuh prosesnya agak lama gitu. Oke. Berapa ini Mbak Nisa? Uang panennya di sana berapa ya, Kak? Iya, kita penasaran nih orang Jawa. Kalau aku sih, kalau berdasarkan pengalaman keluarga gitu kan, keluarga besar sepertinya nggak mematok uang panai. Jadi biasanya kalau keluarga tuh ini ditanya laki-lakinya mampunya berapa, kan di dalam Islam juga di perempuan nggak boleh minta uang panai yang tinggi kan, dan laki-laki memuliakan perempuannya gitu ya kan. seperti itu. Alhamdulillah keluarga tuh udah mulai open minded masalah uang panai, jadi nggak matok mentang-mentang S2 harus 100 juta, nggak ada. Cuman kayak laki-lakinya tuh mampunya seberapa gitu. Yang penting nggak merendahkan perempuan juga, nggak sampai nggak hanya 1.000-2.000 juga, nggak mungkin. Ya, itu kan ada kata-kata atau kalimatnya kayak gini ya. Yang penting tuh tidak memberatkanmu dan tidak merendahkanku, gitu kan? Iya benar. Juga berlaku juga buat Mbak Vivi. Nah, oh iya, yang penting tidak memberatkan pihak sana dan tidak merendahkan pihak sini juga, gitu. Iya benar sekali. Ada patokan-patokan khusus gitu kan. Sekarang juga banyak juga kan, kita juga harus realistis. Tidak bisa benar. Bahwa iya, gitu kan. Nah, iya benar sekali. Oke. Saya masih penasaran itu kira-kira di range berapa sih Kak di sana tuh di Sulawesi Tenggara untuk uang panai sendiri itu? Biasanya sih berapa? Range-nya aja. Berapa, SMP berapa gitu. Iya, kurang lebihnya gitu. Ini berdasarkan orang-orang yang di sekitar aku ya. Yang udah nikah-nikah tuh biasanya kalau kemarin ada keluarga tuh, ada keluarga ijazah ya? Enggak berdasarkan ijazah. Orang cuman S1 pun kalau misalkan udah PNS dan dari keluarga terpandang itu bisa uang panennya bisa 100 juta, bisa puluhan juta gitu. Tergantung. Makanya aku bilang dari tadi tuh tergantung keluarganya. Kalau misalkan keluarganya ini anak saya perempuan, anak bungsu satu-satunya, ini gelarnya ini PNS, jadi kamu harus bayar segini, nggak boleh ini. Jadi tergantung keluarganya gitu. Kalau misalkan keluarganya masih berpandangan seperti itu biasanya tinggi. Tapi kalau misalkan keluarganya tuh udah mulai modern, udah nggak menganggap itu sebagai hal yang perlu dibangga-banggakan dengan tetangga-tetangga, ya biasanya nggak gitu, nggak tinggi-tinggi banget. Berdasarkan keluarga itu. Berdasarkan kisarannya berapa nominalnya? Nominal. Kayaknya kebanyakan uang panai itu kebanyakan berapa ya? Aku takut salah sebut juga sih. Soalnya kan range-nya beda-beda ya. Oh, iya. Mungkin kalau misalkan dari keluarga yang berada tuh terus perempuannya berpendidikan misal S1, ini kalau misalkan dipatok ya, bukan keluarganya nggak open minded ya, misal ini biasanya 40 sampai 100-an lah. 40 sampai 100-an. Itu kaya-kaya ya Mbak ya? I don't know. Uang itu banyak ya? Nggak tahu sih kenapa laki-lakinya tuh bisa memenuhi gitu loh. Ya. Bisa memenuhi. Biasanya sih karena mungkin pada punya tanah, kayak tuan tanah, punya perkebunan gitu ya. Tinggal di, kalau misalkan anaknya mau nikah tuh biasanya orang tuanya pada jual-jual tanah sebagai uang panai. Oh iya, di sana kan banyak perkebunan juga, jadi tinggal jual perkebunan aja buat nikah gitu. Iya. Tapi kalau di Jawa biasanya ini ya Mbak Pipi ya, apa kayak
mobil gitu apa sih? Oke, itu yang baru tren-tren saat-saat ini ya, akhir-akhir ini. Itu ada yang apa dilamar pakai mobil lah. Sebut merek Wow. boleh nggak ini? Pajero, itu Ya. kan minimal ya, yang kecil-kecil gitulah pasti mobil. Apalagi yang daerah Jawa, daerah sekitar pesisiran Kudus, Jepara, Pati itu udah mulai marak nih. Iya Jadi benar. kalau ada yang dilamar Kayak mobil langsung kejadian gempar, gitu, langsung viral nanti. itu. Kalau misalnya nih dalam satu lingkungan tetangganya anaknya Mm-mm. nikah waktu itu dilamarnya pakai misalnya mobil apa ya Brio gitu kan. Nah nanti tetangga sebelahnya anaknya nikah bisa dinaikin lagi kadang kayak gitu kan. Iya, Iya. iya Heeh. biasanya emang uang panai itu kalau di sini juga sama kayak saingan-saingan kebanyakan di desa sih. Kalau di kota kan udah nggak terlalu ini ya. Di desa tuh biasanya ya saingan-saingan masa dia tuh yang cuman SMA aja bisa uang panainya segini. Kamu S1 harus gini biasanya. Tapi nggak terjadi lingkup keluarga aku loh, enggak loh. Tapi untuk menanggapi isu-isu seperti itu dari Mbak Nisa sama Mbak Vicky sendiri dari keluarganya bagaimana kira-kira? Apakah juga keluarganya bapaknya kamu tuh harus ini apa temanmu aja ada yang uang panennya sekian gitu harusnya kamu bisa juga uang panennya lebih tinggi gitu kayak gitu apa gimana untuk menanggapi pandangan-pandangannya seperti itu kira-kira bagaimana? Dari Mbak Nisa sendiri Tetangga-tetangga mungkin? juga. Dari Mbak Nisa dulu mungkin. Oke. Kalau untuk dari saya sendiri, nggak terlalu memusingkan pendapat orang lain ya, karena saya sendiri pun nggak terlalu memikirkan uang panai itu. Malah saya mikirnya mending nggak apa-apa kalau mau bawa uang panainya banyak, tapi aku nggak mau memakai semua, mending uangnya dipakai untuk kedepannya aja nggak sih, untuk berumah tangga daripada dipakai untuk foya-foya, untuk pesta gitu. Kalau misalkan laki-lakinya mau bawa uang panai tinggi gitu. Kalau dari keluarga, Tapi uang panai itu untuk apa tuh sebetulnya? untuk dipakai untuk pesta. Oh, dipakai untuk pesta. Bukan bukan uang untuk apa ya istilahnya tuh. Ini Uang uang aku kasih uang terus anakmu buat aku kayak gitu. Uang apa kalau di Jawa tukon gitu ya, Vi? Tukon. Iya, Oh, beda. enggak, Iya. Oh, beda ya. Beda ya? enggak. Aku juga takut sih ngomong soalnya Hah. kurang paham juga masalah konteks uang panai ini seperti seperti apa. Tapi berdasarkan yang aku lihat, ya biasanya uang panai itu uang untuk nikah gitu loh, untuk penikah. Jadi laki-lakinya bawa uang ke pihak perempuan bahwa ya perempuannya tuh ya perempuannya minta segini atau laki-lakinya ngasih ke segini. Nah, terus uangnya itu dikelola sama pihak perempuan untuk resepsi ya dan sebagainya sampai ini. Kalau tadi menurut Mbak Vivi gimana? Oke, kalau menurut aku sendiri dan terutama dari keluarga aku sendiri ya, ini lingkup keluarga aku sendiri, untuk orang tua aku sendiri tidak pernah menuntut bahwa aku harus menikah dengan seseorang yang seperti ini dan begini. Dan juga untuk uang nikahnya ya, uang nikahnya dan mas kawinnya itu tidak dituntut juga harus seperti ini, seperti itu dan bagaimana. Yang penting kita kita sama-sama bisa berjalan beriringan ke depannya. Maksudnya saya dan pasangan saya untuk ke depannya lagi, untuk ke depannya nanti bisa saling melengkapi, bisa saling berjuang bersama dan itu jauh lebih apa ya, jauh lebih nikmat lah bisa kita berjuang bersama tapi tidak dari nol juga gitu kan. Kalau dari nol juga ya gimana, kita udah berjuang sampai di sini loh, masa kamu dari nol gitu kan. Iya Ini benar-benar. realistis saja ya. Iya, realistis. Ini Kadang realistis cowok saja, tuh suka benar. kayak gitu misalnya Iya nih. benar kan, kalian udah berjuang di sampai titik saat ini dan tiba-tiba ada seseorang yang benar-benar mulai dari nol. Pasti kalian nggak mau kan? Nah itu realistis aja. Kalau aku sendiri kayak gitu, kita berjuang bareng tapi tidak dari nol juga gitu. Iya benar. Soalnya kan orang tua kita udah bener-bener pengen ya ngebahagiain kita gimana maksudnya supaya kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian ngasih makan yang benar-benar terjamin lah ya istilahnya. Bergizi. Ya, benar-benar. Apa ya yang terbaik gitu kan buat Mm-mm. kita. Terus tiba-tiba ada orang yang minta mau nggak kamu diajak susah gitu kan? Iya.
yang seperti itu kan, sekarang masih banyak yang kayak gitu juga. Mau nggak? Nah, itu harus jadi pembelajaran juga buat laki-laki gitu. Iya, mau nggak kira-kira kalau misalnya diajak susah gitu kan, ya gimana ya, masa mau diajak susah, orang kita aja Kita maksudnya udah berjuang di niatnya detik ini supaya loh. nggak susah kan, Iya, ibaratnya betul. supaya nanti anak kita itu kalau misalnya masuk ke Indomaret nih minta Kinder Joy, kita langsung beliin, nggak dimarahin dulu. Bila perlu itu ya, satu kotak semuanya tuh. Satu Iya, deret, satu rak. Amin, amin. Satu rak kita diambil semuanya tuh. aja ngambil kalau mau Kinder Joy gitu kan. Iya. Tapi kebanyakan kayak gitu. Ini yang apa ya, cowok-cowok nih ya, tolong ya kalau misalnya mau ngajak kita dari nol, ya please lah, kita aja dari Pikir-pikir lagi gitu nol ya. sudah diberikan yang terbaik gitu kan. Betul. Dari orang tua kita, masa kalian tega gitu kan mengajak kita bersusah-susah ria gitu kan. Makanya kita sebagai perempuan, kita yang perempuan aja pekerja keras gitu kan, yang laki-laki juga Betul. harus lebih kerja Iya. keras lagi gitu. Bener begitu. Nah, oke. Nah, ini kan Mbak Vivi udah kerja ya, udah kerja baik di instansi juga gitu ya, di yayasan ya Mbak ya. Ini di yayasan, salah satu yayasan ya yang menurut aku benefit, salah satu yayasan favorit juga. Nah, ini kita kembali lagi ke topik tentang perempuan. Apakah juga di dunia kerja itu antara laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama, misalnya dalam mendapatkan kedudukan dan juga jabatan? Apakah juga perempuan-perempuan di sana juga ini ya menjabat sebagai kayak di tempat-tempat di posisi-posisi penting seperti kayak menjadi ketua atau kepala atau bagaimana, atau mungkin merasa dianggap kurang cakap, itu kan perempuan, masa ketuanya perempuan. Nah, seperti itu masih ada pandangan seperti itu atau mungkin sudah mulai berkurang atau bagaimana? Nah, kalau misalnya ada yang seperti itu, kira-kira menanggapinya atau kita bersikapnya bagaimana, Mbak Vivi? Oke. Dari lingkungan aku sendiri ya, khususnya lingkungan kerja aku sendiri, di mana aku bekerja, di situ aku sepengetahuan aku dan sepengamatan aku, antara laki-laki dan perempuan itu tidak beda jauh. Ada juga seorang perempuan yang dijadikan sama. Nah, sama kedudukannya yaitu menjadi wakil kepala. Sama. Nah, di sini mungkin ada beberapa bagian yang memang perempuan itu bisa kedudukannya sama dengan laki-laki, tapi ada bagian-bagian tertentu yang dia tidak bisa. Karena ini tempat aku bekerja adalah instansi di mana dia instansi yang benar-benar agamis sekali, menjunjung Islam gitu kan. Menjunjung Islam di mana ketika kita ada event mengenai keagamaan, kerohanian gitu kan, memang perempuan itu kalau bisa ada laki-laki ya udah laki-laki dulu, menjadi seorang imam, menjadi seorang pengisi acara dalam acara atau event keagamaan tersebut, karena kita memang benar-benar menjunjung apa ya istilahnya, menjunjung yang dicontohkan sama Rasulullah kayak gitu. Jadi kalau ada yang laki-laki, kita laki-laki dulu kita utamakan. Tetapi di beda event, di beda acara umum misalnya, nah kita sama, kedudukannya sama. Untuk menjadi ketua panitia atau mungkin menjadi bidang-bidang yang lainnya, si bidang yang lainnya itu sama kedudukannya. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak yang sama dalam menduduki sebuah jabatan di instansi saya bekerja sendiri, kecuali dalam bidang-bidang tertentu yang saya sebutkan tadi seperti itu. Jadi memang sekarang kedudukan perempuan memang sudah apa ya, ada kesetaraan lah ya sama laki-laki. Jadi di berbagai bidang bisa saja sama perempuan gitu kan. Banyak juga menteri-menteri juga benar, PR juga ya kan. Iya, banyak sekali menteri. Kemudian
kita juga pernah nih dipimpin sama seorang presiden perempuan. Nah, gitu mungkin next presiden mungkin bisa Mbak Betty jadi presidennya. Kita doakan saja Mbak Betty atau Mbak Nisa. Amin. Oke, amin ya. Amin. Aminin atau bagaimana? Amin. Itu saya tim suksesnya ini ya. Ya, semoga ya tahun berapa ya kira-kira. Oke, kita tunggu aja. Loh, siapa tahu kita nggak akan tahu loh kehidupan kita Iya. depannya nanti. Ya, benar. Atau ini jadi kenang-kenangan kan kalau misalkan Mbak Betty udah Iya. jadi ini apa gitu, presiden atau jadi apa, menteri, pejabat apa gitu kan. Oh, dulu aku pernah kayak gini sama teman aku kayak gitu. Jangan lupa di say hello juga nanti. Ya, hello. Nanti aku undang lagi ya, tapi dalam kegiatannya yang berbeda mungkin ya, nggak seperti aku undang Oke, siap. gitu kan di Kalimantan, ya kan? Amin. 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 Oke, ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan ini, Mbak Nisa dan juga Mbak Vivi? Mbak Nisa dulu aja lah. Monggo Mbak Nisa. Gak ada sih Mbak Bet, kayaknya tadi udah cukup panjang kan masalah perempuan bisa di Sulawesi Tenggara ini seperti apa, bahwa kalau untuk masalah pekerjaan memang udah setara gitu, laki-laki perempuan itu bisa ngambil pekerjaan job yang sama seperti itu. Kalau untuk masalah pendidikan memang ada ya, ini masih ada stigma bahwa perempuan nggak boleh berpendidikan tinggi, tapi ya kita sebagai perempuan yang udah mulai modern seharusnya pandangan seperti itu udah ditinggalkan gitu. Bahkan sekarang kan banyak perempuan-perempuan yang bisa berkarir tinggi, bisa jadi menteri dan sebagainya seperti yang diungkapkan Mbak Betty sama Mbak Vivi tadi kan. Jadi seperti itu. Saya jadi kepikiran, penasaran juga sama Mbak Vivi. Ya. Nah, kalau misalnya tadi Mbak Nisa itu uang panennya tinggi karena sekolah tinggi. Nah, kalau Mbak Vivi gimana ini? Kalau pekerjaannya serba bisa, multi talenta, semua bisa ya kan? Aduh, enggak sih. Muda, nah ini yang deketin gimana ini? Aduh, sebenarnya sama aja sih ya. Sebenarnya aku sama seperti orang-orang pada umumnya gitu kan. Cuman nggak bisa aja kalau anteng gitu kan, harus ada kegiatan. Nah, mungkin karena dari akunya sendiri nggak bisa anteng, jadinya pengen coba yang inilah, nyoba yang itu. Akhirnya kan orang-orang berpikiran ini anak apaan sih, hiperaktif banget, nggak bisa anteng. Kayak kita ada berpikiran kayak itu juga ya, terserah monggo. Yang penting intinya aku di sini tuh kayak ingin mencari pengalaman baru, ingin mencari sesuatu yang baru yang bisa aku pelajari, ya bisa aku petik nanti hikmahnya seperti apa kalau aku menjalankan pekerjaan yang seperti ini gitu. Hidup-hidup karena kita kan guru, terus juga aku ingin merasakan ke dunia ke dunia yang entertain juga. Kemarin ada juga kerjasama sama Jarum di bidang nantilah ada pokoknya gitu, event di Kudus gitu kan. Terus mengenai apa ya, kalau di sana uang panai ya, kalau di sini namanya apa sih, tukon? Kalau di sini namanya sih, kalau di sini kayak langkah gitu ya. Kalau untuk aku sendiri sih aku nggak pernah matok, aku harus dapat apa, gimana, enggak ya. Jadi mungkin dari pihak laki-laki sendiri lah menilai kira-kira pantasnya aku tuh harus dikasih seperti apa gitu. Benar sekali. Jadi memang dari kita sebenarnya perempuan itu yang maksudnya dari yang berpendidikan tinggi, kerjanya juga yang tinggi, hiperaktif itu tadi sebetulnya tidak terlalu mematok ya harganya berapa gitu kan. Iya, benar sekali. Pandangan masyarakat tuh, aduh mau ngedeketin dia, ini takut nih, mau ngedeketin Nisa takut nih, karena apa ya, kuliahnya aja sudah tinggi, mau deketin Mbak Vivi, aduh apa dia mau sama saya. Sama Mbak Nisa itu, aduh mau ngedeketin Mbak Nisa jadi grogi nih, kan kenapa kok grogi? Oh karena dia pendidikannya terlalu tinggi, mungkin nanti uang panennya mahal gitu kan. Iya. Kita sebetulnya tidak memikirkan sampai ke sana ya. Kalau misalnya mau memang mau serius, mau menjalin apa ya, komitmen hubungan yang serius gitu ya, ayo kita sama-sama berjuang bersama-sama begitu kan ya. Masalah uang panai dan uang yang lain sebagainya kita bisa bicarakan bersama-sama, baiknya bagaimana, enaknya bagaimana. Tapi kadang laki-laki atau cowok itu
insecure dulu, belum Iya. berperang Udah kalah duluan. iya, padahal kita tidak memikirkan sampai ke sana, ya kan? Iya, tapi itu enggak sih kayak memperlihatkan pola pikir laki-lakinya enggak sih? Kayak misal, aku sih nganggapnya kalau misalkan ada laki-laki yang insecure sama misalkan perempuan yang udah berpendidikan tinggi, aku nganggapnya kayak siapa mau di Ayunda ngomongnya itu sebagai kayak seleksi, kalau nggak salah ya, kalau misalkan aku salah tolong dikoreksi. Kayaknya itu dia sempat ngomong di ininya di YouTube-nya bahwa itu tuh bisa dianggap sebagai seleksi alam. Jadi yang datang sama kita tuh yang benar-benar berkualitas, yang emang serius sama kita gitu loh, nggak cuman mau main-main kayak mau coba-coba lagi, nggak ada. Cuman yang datangnya yang benar-benar serius. Iya, benar. Iya, benar ya. Jadi kita jadi bisa berseleksi ya. Jadi kita nggak perlu capek sakit hati, nggak perlu capek overthinking dan sebagainya. Udah terseleksi sendiri gitu sama alam. Iya, benar. Dan memang orang yang berani datang kepada kita ya memang orang, insya Allah ya, orang Iya, insya Allah yang terbaik buat kita gitu. ya, yang berkualitas juga, insya Allah yang terbaik buat Iya, kita, insya Allah. karena sudah mengalami tanpa kita seleksi, alam sudah menyeleksi gitu kan. Iya, benar sekali. Alam sudah menyeleksi, oh memang untuk ukurannya Mbak Nisa nih harusnya yang datang tuh yang seperti ini gitu kan. Nah, insya Allah, amin. jadi begitu ya teman-teman, antara baik wanita dari pekerjaan maupun sekolah yang tinggi, kita tidak ada mematok harus bagaimana, dan juga sekarang sudah banyak terjadi kesetaraan gender, ya kan? Perempuan bisa menduduki peran-peran penting di masyarakat, dan juga kita tidak hanya bertugas sebagai masak, macak, mana itu tadi ya, kita juga perempuan bisa melakukan keduanya. Jadi antara berkarir mau sekolah tinggi sama berumah tangga itu bukan suatu pilihan, tapi kita bisa melakukan keduanya gitu. Terus sekali. Nah, mungkin itu saja. Tadi saya dapat pesan dari Mbak Vivi, katanya mati lampu. Ya Allah, ini serba mati lampu. Takutnya sebentar lagi malah di sini. Iya, kalau begitu kita langsung tutup aja pertemuan kita pada Meet ini ya. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan topik-topik yang insya Allah menarik dan bisa membuka pandangan ya tambah wawasan ya untuk teman-teman semua. Nah, saya akhiri ya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube ini, dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Bet. Ya.